Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mardiani dengan NIM 25126020071. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil, yaitu persepsi interpersonal atribusi. Pengertian atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa dengan atau tanpa disadari. Naib psikologi. Yang pertama yaitu atribusi internal, hal-hal yang berasal dari orang yang bersangkutan seperti suasana hati, kepribadian, kemampuan, kondisi keuangan atau keinginan. Kedua yaitu atribusi eksternal, hal-hal yang berasal dari lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan terkini seperti tekanan dari luar, ancaman, keadaan cuaca, kondisi perekonomian ataupun pengaruh lingkungan. Contoh kecil yang bisa kita ambil yaitu seorang mahasiswa memperoleh IP jelek. Penyebabnya dapat karena mahasiswa tersebut malas, tidak pernah belajar ataupun bodoh. Itu termasuk atribusi internal. Atau karena mahasiswa tersebut sedang punya masalah di rumahnya atau mengalami kesulitan ekonomi atau cara mengajar dosen yang kurang menarik baginya. Itu dimaksud dengan atribusi eksternal. Teori-teori atribusi yang pertama yaitu teori atribusi Fritz Heider. Fritz Heider adalah peneliti pertama yang mengenalkan teori atribusi melalui teori atribusinya. Heider mencoba untuk menekankan bahwa mempelajari atribusi sangatlah penting karena atribusi memberikan pengaruh pada apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Menurutnya, impresi atau kesan ini dibangun melalui 3 tahapan, yaitu pengamatan perilaku, menentukan apakah perilaku itu disengaja atau tidak, dan pengelompokan perilaku ke dalam perilaku yang termotivasi secara internal ataupun eksternal. Teori atribusi Edward Jones dan Kate Davis. Pada tahun 1965, Edward Jones dan Kate Davis mempublikasikan sebuah teori correspondent inference atau inferensi koresponden. Berdasarkan teori inferensi koresponden, kita cenderung menggunakan informasi tentang perilaku orang lain dan efeknya untuk menggambarkan sebuah inferensi koresponden di mana perilaku tersebut dikaitkan dengan karakteristik, disposisi atau kepribadian. Selanjutnya yaitu teori atribusi Harold Cayley. Harold Cayley adalah salah satu ahli yang mengembangkan teori atribusi lebih lanjut yang dikenal dengan model covariance Cayley. Model ini merupakan teori atribusi di mana orang membuat kesimpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berperilaku dengan cara tertentu. Atribusi dibuat berdasarkan 3 kriteria, yaitu konsensus, keistimewaan, dan konsistensi. Konsensus yaitu menggambarkan bagaimana orang lain dalam keadaan yang sama akan berperilaku. Konsistensi di sini adalah merujuk pada apakah orang yang sama diamati akan berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi yang sama seperti waktu. Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah merujuk pada berbagai variasi dalam mengamati perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda. Teori atribusi Bernard Wiener. Bernard Wiener mengembangkan sebuah kerangka kerja teoritis yang sangat berpengaruh dalam psikologi sosial hingga kini. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Wiener lebih menekankan pada pencapaian. Menurut Wiener, faktor-faktor penting yang mempengaruhi atribusi adalah kemampuan, upaya atau usaha, kesulitan tugas, dan juga keberuntungan. Atribusi dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi kausalitas, yaitu locus of control atau internal dan eksternal. Stability atau disebut dengan apakah penyebab berubah setiap waktu atau tidak. Ketiga yaitu controllability, yang dimana penyebab seseorang dapat mengendalikan keterampilan dan penyebab seseorang tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.